Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi seputar informasi macam-macam strategi belajar menarik untuk siswa. Seperti yang kita ketahui, belajar bisa sangat membosankan bagi siswa. Tentunya, ada banyak strategi belajar menarik yang bisa digunakan untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah strategi belajar kooperatif. Strategi belajar kooperatif adalah model pembelajaran yang penerapannya menggunakan pengelompokan atau tim kecil. Manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama. Siswa bekerja sama, saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar mengajar. Manfaat kedua adalah mendorong diskusi, yaitu siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah dan memahami konsep. Yang ketiga itu ada proyek bersama, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek, merancang produk, atau menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Manfaatnya yaitu mendorong kreativitas, memudahkan pemahaman, dan meningkatkan kepuasan. Siswa merancang, membangun, dan menciptakan produk atau hasil yang dapat dipamerkan. Konsep dan ide lebih mudah dipahami ketika siswa berpartisipasi langsung dalam membuat produk atau hasil. Siswa merasa lebih puas ketika melihat hasil karya mereka terwujud. Strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah seperti langkah pertama yaitu memahami masalah yang diberikan, langkah kedua merancang strategi untuk memecahkan masalah, langkah ketiga melaksanakan strategi, langkah keempat itu adalah mengevaluasi hasil dan proses. Tujuannya peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu strategi pembelajaran bermain peran. Strategi pembelajaran bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan dengan memerankannya. Manfaatnya yaitu memasuki karakter. Siswa memerankan karakter tertentu dalam situasi atau peristiwa. Yang kedua itu mendalami peran. Siswa mengasah kreativitas, empati, dan analisis dengan hidup di dalam perannya. Yang ketiga itu membuat skenario baru. Siswa merancang skenario baru untuk membuat situasi yang lebih sulit atau menarik. Selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran berbasis teknologi. Seperti yang kita ketahui, strategi pembelajaran berbasis teknologi adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan media teknologi. Yang pertama itu video tutorial. Siswa menonton video online tentang suatu konsep atau keterampilan. Interactive learning, mengikuti kelas online dengan komponen interaktif seperti chat atau quiz. Dan yang terakhir itu adalah web quiz, yaitu mencari informasi dan menyelesaikan tugas di situs web. Strategi pembelajaran selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis experiential learning, atau biasa kita sebut langsung turun ke lapangan. Manfaatnya itu ada 3 yaitu belajar praktis, belajar di lapangan, dan belajar dengan eksperimen. Manfaatnya siswa belajar dengan cara mencoba, mengalami, bereksplorasi, dan menemukan sendiri. Siswa mengunjungi lokasi nyata atau memerankan peran dalam situasi tertentu untuk belajar konsep dan keterampilan baru. Dan manfaat lainnya adalah siswa mengembangkan konsep dan keterampilan dengan mengamati, menciptakan, dan menjalani eksperimen. Strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi pembelajaran berbasis game, yaitu pencapaian level, pertarungan, dan role playing. Manfaatnya adalah siswa mencapai level yang lebih tinggi dan memperbaiki keterampilan. Siswa bisa bermain melawan sesama teman atau menyelesaikan tantangan dari komputer. Dan yang ketiga adalah siswa memerankan karakter dalam game dan membentuk tim untuk mencapai tujuan akhir. Berikut adalah macam-macam strategi belajar menarik bagi siswa. Diharapkan para guru bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.